Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar. Kita kali ini akan belajar mengenai operator identitas ya, dan operator keanggotaan atau membership. Jadi kayak kita aja ya. Jadi operator pun punya identitas ya, hanya saja nggak ada KTP. Baik, apa yang dikatakan dengan operator identitas? Itu adalah bentuk jenis operator yang spesial ini di Python. Gunanya nanti kita untuk mencek ya, apakah dua buah nilai ya atau variabel ini berada di bagian lokasi memori yang sama gitu ya. Jadi kita akan lihat. Untuk operator ini kita nanti hasilnya itu adalah nilai boolean atau true or false gitu ya. Operatornya ini dia ya. Untuk identitas kita menggunakan is ya, bernilai true jika kedua operan itu identik. Nah, sedangkan dia di sini kalau dia tidak identik, kita nilainya akan true saat kita berikan operator is not gitu ya. Sebagai contoh sederhana ini, misalnya teman-teman masukkan nilai variabel A ya 7 literalnya, kemudian B juga 7 ya. Saat dilihat A is B gitu ya. Apakah di sini kedua operan ini identik ya? Iya ya, karena kita punya nilai 7 ya berarti true. Mari kita lihat ke code ya. Kita lanjut ke Visual Studio Code saya di sini. Saya punya pertama kita yang identitas dulu ya, operator identitas. Oke. Maka saya misalkan kita punya nilai di sini X ya, sama dengan 9, kemudian X, Y, Z aja, Y sama dengan 9 juga, Z 99 ya, semua. Nah, oke, kita akan cek operator identitasnya. Saya coba print di sini ya. Print, kita buat dulu keterangan ya, saya mau buat comment nanti itu adalah is X is Y gitu ya, X, Y gitu. Nah, di belakang ini comment yang akan kita lihat yaitu X is gini ya, berarti ini adalah yang akan kita pantau ya, apakah dua operan itu identik atau enggak gitu. Coba ya, kita akan running di sini. Jeng. Oke, ini dia ya teman-teman. Jawabannya adalah true ya. Jadi 9 ya jawabannya, bahwasanya memang operan kita di situ adalah identik yaitu 9 dan 9 gitu. Kemudian kita lihat berikutnya ya. Saya pengen is not ya. Kemudian di sini adalah dengan Z dulu deh ya, dengan Z. Kemudian kita lihat di sini, berarti sini X is Z gitu ya. Nah, yuk tebak jawabannya ini apa gitu ya. Benar ya, ini adalah false ya, enggak ya, 9 dengan 99, beda jauh gitu. Sekarang saya mau buat is not gitu. X di sini, kemudian is not Z gitu ya. Nah, ini kira-kira jawabannya apa nih? Ya, saya buat di sini X, kemudian is not Z. Nah, coba kita running. Oke, benar ya. Jadi benar bahwasanya ya 9 tentu tidak identik dengan 99. Jadi jawaban kita itu adalah true. Ini adalah bentuk number. Saya pengen buat contoh dalam bentuk string ya. Untuk string misalnya saya punya data 1 kampus 1 ya. Kampus 1 saya pengen buat di situ adalah UNAN ya. Ini adalah Universitas Andalas ya. Universitas Andalas. Ya, yang kedua, saya juga ingin buat UNAN yang sama ya, UNAN. Lalu saya pengen cek di sini gitu ya. Saya pengen print, kemudian saya pengen buat kampus 1 ya, is ya, kampus 2. Nah, kita lihat di sini. Saya buat comment kampus 1 is kampus 2. Kok dua kali nulisnya? Itu adalah ya nanti ibaratnya keterangan kita gitu ya. Pada saat kita merunning ya kita cukup terbantu dengan adanya keterangan yang jelas. Kita coba running. True jawabannya. Oke, saya kasih jeda di sini agar agak sedikit
lebih terkelompokkan. Nanti jawaban kita, jawaban hasil running gitu ya. Seringan jawab soal nih. Gitu ya. Saya sembari menunggu. Oke, sudah ya. Kampus 1 is kampus 2 true karena sama-sama Unan gitu ya. Nah, kalau diganti ini huruf besar nih dia nanti beda lagi dia. Kalau saya buat print di sini gitu ya. Kemudian di sini kampus 1 is not ya, is not kampus 2 ya. Kita lihat hasilnya apa. Di sini berarti kampus 1 is not kampus 2. Yang isinya tadinya sama-sama Unan gitu. Ya, hasilnya adalah false. Nah, kemudian ini adalah tipe data string. Sekarang saya punya nilai yang saya buat dalam bentuk datanya list ya. Nanti list akan ada video selanjutnya, 90 gitu ya. 80, kemudian 70. Datanya gini aja, ini data 1 gitu ya. Kemudian data 2 data 2 nilainya sama aja, kita buat 90, kemudian 80, kemudian 70. Jadi saya ingin memperlihatkan sesuatu di sini nantinya. Jadi saya coba print gitu ya. Print data 1, keterangan dulu, data 1 is data 2 gitu ya. Maka di sini saya buat data 1 is data 2. Nah, ayo tebak jawabannya apa? Ya, datanya kan sama ya. Kalau di atas tadi, kalau kita buat data yang sama, ya X dan Y kan sama, jawabannya itu hasilnya adalah true. Kalau sekarang bagaimana? Oke, katanya di sini false ya. Katanya di sini false. Padahal isi data kita tadinya sama gitu kan. Oh, ini apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oke. Oke, ini. Ya, padahal saya tadi mau buat agar terkelompok aja gitu ya. Nah, katanya di sini false ya. Jadi ya kalau ini kita buat is not, ya berarti dia true ya. Is not di sini, berarti di sini juga is not. Nah, gini ya. Otomatis kita akan punya true ya. Apa yang bisa saya ambil kesimpulan di sini? Kita bisa lihat yang ini number ya. Ini number. Kemudian ini tipe data kita string yang akan kita gunakan operator identitas. Kalau seandainya dua nilai itu identik, pada nilai di sini dia true, di sini juga true, sedangkan di sini false. Oke. Maka kalau pada tipe data yang ketiga ini mempunyai struktur data namanya list ya. Kalau dia list, meskipun nilai elemen ini kan sama ya, nilai elemennya sama 90, 80, 70 gitu ya. Nah, Python menyimpan dia di alamat memori yang berbeda gitu ya. Jadi sehingga ini dianggap tidak identik. Demikian ya, sesuai dengan apa yang dimaksud dengan operator identitas tadi ya, terkait dengan berada di bagian lokasi memori yang sama dia atau enggak gitu ya. Ternyata kalau list dia punya kekhususan tersendiri. Itu dia operator identitas. Sekarang kita lihat operator keanggotaan. Nah, kalau operator keanggotaan ya, di sini gunanya untuk ngecek ya, apakah sebuah nilai atau variabel terdapat dalam sebuah sequence atau enggak gitu ya. Nah, sequence di sini yang udah kita bahas itu kita mengenal string. Ada tipe data terstruktur yang berikutnya yang mungkin pada pembelajaran selanjutnya kita akan bahas itu mengenai list, tuple, set, and dictionaries ya. Dictionary kalau ini. Operatornya itu ada in, kemudian not in gitu ya. Kalau in berarti ada di dalamnya, kalau enggak ya enggak gitu ya. Maka di sini in ini akan bernilai true jika nilai atau variabel ditemukan di dalam sequence tersebut ya. Kalau not in ya nggak ditemukan di dalam sequence tersebut. Contohnya saya punya sebuah variabel string nama saya gitu ya. Kemudian saya cari A. Ada A nggak di dalam my name? Ya ada di sini A. Ada banyak gitu ya, ada 2A. Baik, kita akan coba buktikan di code kita. Oke, ini kita lanjut yang tadi saya buat keterangan di bawah operator membership ya atau keanggotaan. Keanggotaan. Di sini kita buat nama ya, nama saya buat nama string ya, jadi Mutia Wanisa. Saya mau cek apakah ada nggak di dalam nama saya tersebut. Saya mau print di sini apakah A ada di dalam nama saya buat gini. A in name
Ya, jadi saya buat in name berarti in Mutia Fonisa gitu ya. Jadi saya buat A in name. Oh, Indonesia Raya. Gini ya. Adakah A di dalam nama gitu ya? Jangan lupa buat ini, gini-gini. Ya, karena kita menggunakan karakter dan string gitu. Coba kita running. Jreng. Oke, apakah A di dalam nama? Ya, true ya. Kalau mau cari yang lain ya, saya print aja deh ini ya, biar cepat aja. Oke, saya mau lihat ya Mutia misalnya di sini ya. Lalu saya tulis di sini Mutia. Oke, saya running. Pinter dia ternyata. Iya ada katanya. True katanya ya. Nah, saya mau agak usil dikit ya. Saya buat di sini Mutia gitu ya. Ada nggak di dalam nama? Nggak ada katanya ya. Ya, itu dia ya, sensitif dia terhadap huruf besar dan huruf kecil. Jadi kalau kita nulisnya huruf besar nih, kalau saya tulis M-nya kecil di sini dia bilang nggak ada ini karena M pada sequence string di atas ya pada string ini ditulis hurufnya besar gitu ya. Nggak percaya. Oh iya kan, false dia salah. Begitu ya. Kalau misalnya kita buat not misalnya gitu ya. Saya print di sini aja deh. Print berarti saya buat not in gitu ya. Not in. Oke, A not in. Katanya A nggak ada di dalam nama gitu ya. Not in name. So, we will run. Saya print dulu sini dikit ya, biar berjarak. Gitu. Ini deh. Lalu kita running. Jreng. A tidak di dalam nama ya, atau di dalam nama Mutia ini nggak ada katanya ya. Ya false karena ini ada beberapa di sini. Begitu. Oke, cukup sekian saja sepertinya. Kita membahas tentang operator identitas dan membership ya. Kalau ada pertanyaan karena ini satu arah ya, silakan komen ya. Atau ada yang ingin dibahas tentang Python, insya Allah akan saya sajikan pada video seterusnya. Selanjutnya maksudnya. Sekian saja, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.